Horas, Balige Academy hadir di hadapan Anda, ya. Tak lain hanya untuk kepentingan kita bersama, kepentingan keadilan hukum bagi rakyat jelata seperti kita, Anda dan saya dan semua keluarga kita, bagian dari republik ini yang membayar pajak untuk menggaji orang-orang ini, hakim, jaksa, polisi, supaya bertugas untuk kepentingan rakyat, kebenaran hukum yang berdasarkan kebenaran ilmiah. Ya, jadi saya tetap menyuarakan, apalagi ini, ya, belum kita ringkus orang-orang yang bertanggung jawab dalam rekayasa video CCTV, ya. Kapoldanya saat itu 2016, Kapolda Metro Jaya 2016, Tito Karnavian yang sekarang masih diangkat menteri oleh Mr. Presiden Prabowo Subianto yang sangat kita sesalkan, ya. Tetapi anggap saja beliau belum tahu, masih positif thinking kita, ya. Terus anak buahnya, ya, Direktur Reskrim Polda Metro Jaya 2016, Krisnamurti, ya, mereka lah otak dari rekayasa itu. Kenapa saya bilang otak rekayasa? Ya, kalau, ya, si ahli forensik digital Bareskrim itu, Muhammad Nur Al-Azhar, si penipu itu, dan Christopher Harimanrianto bekerja sendiri, tidak mungkin, saudara, itu produk hasil mereka, rekayasa mereka menjadi produk resmi Polda Metro Jaya yang diantarkan langsung oleh si Krisnamurti ke Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat. Kenapa tidak mungkin? Ya, ada pengawas penyidikan di sana. Satu institusi itu komplot selama dipimpin oleh Tito Karnavian, ya, menghasilkan produk rekayasa, ya, video CCTV rekayasa yang disajikan, ya, oleh para jaksa penipu pengkhianat ini. Gitu, ya. Kenapa saya bilang penipu pengkhianat? Karena mereka menipu, gitu, di persidangan. Ya, kita sudah sering saya ulangi di di YouTube ini. Suaranya si jaksa Sandi Handika ini, ya. Izin Yang Mulia, kami tidak menyentuh atau mengubah sama sekali barang bukti digital. Bayangkan, ya, penipu ini masih digaji oleh rakyat. Coba kita lihat, ya, pada hari ini, tanggal 21 Oktober, ada sidang pembukaan, sidang perdana. Jessica Kumala Wongso, saya tidak tahu satu atau lain hal, ditunda menjadi tanggal 29 Oktober 2024 ini, ya. Jadi hari ini 21 Oktober ditunda sampai 29 Oktober 2024. Kabar gembira, saudara. Ada dua jaksa penipu di situ yang tersisa. Nanti kita habisi dan permalukan, saya permalukan di depan matanya sendiri, ya, khususnya Sandi Handika. Ya. Si penipu ini harus dipenjarakan, Pak Prabowo, ya. Jaksa-jaksa penipu ini yang menyajikan bukti video CCTV rekayasa itu harus dipecat, Pak Prabowo. Perintahkan itu. Jaksa agungmu itu tidak boleh lagi di Indonesia ini terjadi. Cukup rejim sebelumnya. Rejim sekarang harus rejim memperbaiki hukum. Penegakan hukum harus tegak. Ya. Simbol dari apa mereka, tempat mereka bekerja, Kejaksaan Agung, tetapi, ya, menggunakan kata agung, tetapi menggunakan video CCTV rekayasa. Mr. Prabowo sebagai presiden, perintahkan jaksa agungmu untuk memecat ke-6 orang ini. Nah, kabar gembira hari ini, Sandi Handika, ya, dan Wahyu Oktaviandi ada di sidang PK tersebut hari ini. Ya, kita akan berhadapan langsung dengan orang ini. Ya, saya akan bilang langsung pada dia bahwa dia jaksa penipu, menipu di persidangan. Ya, ini orangnya hari ini. Nah, ini dia screenshotnya hari ini, ya. Sidang ditunda katanya Selasa 29 Oktober 2024. Nah, ini dia orangnya ini. Ini si penipu itu, ya. Sandi Handika, ya. Inilah jaksa penipu, ya, yang mengatakan bahwa izin Yang Mulia, kami tidak menyentuh atau mengubah isi flash disk barang bukti. Penipu. Pak Prabowo pecat ini orang, penjarakan, menipu di persidangan. Ya, jangan rakyat biasa aja menipu langsung 7 tahun. Kalau jaksa semena-mena, nanti kita apa dia? Kita bongkar semua, ya. Ya, oke, ini rekamannya dia yang paling legend dalam menipu di persidangan, si Sandi Handika ini. Oke, kalian dengarkan ini dan tertawalah sepuasnya. Karena dia akan kita telanjangi. Kita tuntut dia supaya dipenjara ini. Ke-6 jaksa pengkhianat ini, ya, yang menyajikan di persidangan, ya, video CCTV yang sudah diturunkan resolusinya, diacak-acak oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, dan mereka tahu isi flash disk itu berubah-ubah, ya, bekerja sama dengan Tito Karnavian dan Krisnamurti, ya.
rakyat adalah pemilik republik ini, jangan cuma segelintir orang ini hukum rusak gitu ya. Ardhito Muardi, Sandi Handika, Sugi Carvalho, Mailani Wubu, Ari Bowo, Wahyu Oktaviandi, Pak Prabowo pecat ke 6 orang ini gitu. Mengkhianati nih, bekerja di Kejaksaan Agung, menggunakan kata agung tetapi menggunakan BB, barang bukti digital video CCTV rekayasa. Pecat ini Pak Prabowo ke 6 orang ini, pengkhianat rakyat ini. Pecat biar miskin mereka, nggak dapat gaji dari rakyat lagi. Saudara tadi yang melihat itu gelisah itu dari CCTV atau langsung? Dari CCTV. Oh, dari CCTV. Di zoom semaksimal mungkin, yang ini itu bisa kelihatan. Saya cuma bisa lihat gesturnya mana di situ aja. Tuh, ada. Dari sini kelihatan yang table 54 itu paling ujung sekali. Kalau di zoom itu kelihatan. Dari sini nggak kelihatan. Di zoom dulu Pak maksudnya. Iya. Iya, kalau di zoom kelihatan Pak. Ini harus dibuktikan perkataanmu itu. Bisa Pak. Kegelisahan tadi. Coba kalau begitu lihat dulu dari CCTV. Kita juga kan bisa melihat. Iya. Bukan hanya saudara yang bisa melihat itu. Kalau di monitor CCTV di kantor saya itu bisa di zoom Pak. Oh, jadi bisa kelihatan walaupun nggak jelas, tapi pergerakan badan itu terlihat. Mungkin sebentar ya, penuntut umum bisa di zoom ya, bisa didekatkan gitu. Oh, enggak bisa ya, kalau yang karena ini kopi sudah jadi bukti enggak bisa. Izin yang mulia, untuk barang bukti kita tidak menyentuh atau merubah sama sekali. Nanti ahli IT yang bisa menzoomnya nanti akan ditampilkan pada saat ahli IT versi zoomnya. Itu yang mulia. Secara teknis di sini enggak. Kalau yang ini tidak bisa, kami tidak bisa melakukan. Nah inilah pemirsa, saya ulangi lagi, biar malu Kejaksaan Agung itu kalau tidak dipecat si ke-6 jaksa pengkhianat itu ya. Disinilah isi flash disk ya. Kita lihat 28 September ini ketika Jessica dihadirkan sebagai terdakwa, isi foldernya ada 13 saudara-saudara ya. Kalau dari kita lihat ini timestampnya ya, date modified ya. Ini folder CCTV 15 dan 16 itu bulan 7, tanggal 21 dan 26 bulan Juli 2016 ya. Padahal sidang perdananya 15 Juni 2016. Bayangkan, dua folder CCTV ini 15 dan 16 ditambahkan pada saat sidang telah berlangsung. Ya. Sidang telah berlangsung 15 Juni 2016 dan mereka diam-diam menambahkan folder CCTV 15 dan 16 ini. Bayangkan itu, ya. Tidak diberitahukan ke hakim, ke pengacara, suka-suka mereka, para jaksa pengkhianat ini seolah-olah pemilik hukum. Nah ini 28 September 2016, isinya 13 folder. Ya. Tetapi pada saat Agus Triono dihadirkan, ya pada tanggal 20 Juli itu, kalau nggak salah 2016, inilah dia cuma 11. Ya, 15-16 tidak ada ini. 1-9, setelah itu 17 dan 18. Jadi cuma 11 folder. 2 titik waktu ini saja jumlah folder sudah berubah. Ya. Belum lagi kalau kita lihat ini, pada saat Muhammad Nur Al-Azhar diminta untuk memutarkan isi flash disk jaksa oleh pengacara Otto Hasibuan, ya isinya 2. Ya, ini dari flash disk jaksa. Ya, sesuai dengan 2 potongan file di BAP Muhammad Nur Al-Azhar untuk kamera 7. Tetapi pada waktu yang berbeda, ya, ini 10 Agustus ini Muhammad Nur Al-Azhar diminta. Ya, isi foldernya kita intip itu 2 potongan file sesuai dengan BAP Muhammad Nur Al-Azhar. Tetapi ya, pada saat Agus Triono dihadirkan 20 Juli 2016, inilah ya, isi folder CCTV 7 sudah 4. Entah apa yang mereka lakukan gitu ya. Kadang 2, kadang 4, mungkin kadang 3, suka-suka mereka. Dan mereka mengklaim barang bukti itu, flash disk itu tidak mereka ubah sama sekali. Tidak mereka sentuh. Tidak disentuh kok bisa berubah isi folder CCTV 7. Ya, jumlah folder juga berubah.
CCTV 9 juga begitu. Pada saat Muhammad Noel Azhar 10 Agustus cuma 2. Sesuai dengan BAP Muhammad Noel Azhar juga 2 potongan file mereka buat. Tetapi pada saat Agus Triyono malah 3. Pada tanggal 20 Juli 2016. Dan si penipu itu, siapa itu? Sandi Andika, kami tidak menyentuh sama sekali yang mulia. Si flash disk, coba bayangkan ini, si penipu itu, ya. Seumur hidupnya sudah menipu itu. Ini juga folder CCTV 3. Pada saat Rasmiati isinya 2. Satu warna, satu keabuan. Pada tanggal 28 Juli 2016. Pada saat Agus Triyono, isinya 3. 2 warna, 1 keabuan. Jadi bisa dibayangkan ini bagaimana hancurnya integritas atau keutuhan data di dalam barang bukti digital yang harusnya dijaga secara sakral, tetapi diinjak-injak dengan cara semena-mena ya oleh para jaksa pengkhianat ini, dan hukumannya KUHAP 340, hukuman mati. Bayangkanlah jika Jessica dihukum mati dengan cara kerja jaksa pengkhianat ini, Pak Prabowo. Isi barang bukti digitalnya saja diubah-ubah sesuka-sukanya. Kok bisa orang-orang semacam ini malah naik pangkat itu? Si Ardhito Muardi di Kejaksaan Agung, Haribowo juga di Kejaksaan Agung. Belum lagi ini jumlah frame yang hilang yang akan kita kupas nanti di sidang PK ya. Kita permalukan Muhammad Noel Azhar, Christopher Harimantrianto, Tito Karnavian, dan Krisnamurti. Jadi, Mr. Prabowo, Mr. Presiden, Anda sekarang sebagai panglima hukum, ya, baik sipil maupun militer, dengarkanlah keluhan rakyat ini, Pak. Mereka-mereka ini, jaksa-jaksa penipu pengkhianat ini, dibayar oleh gaji rakyat, keringat rakyat yang bekerja mulai pagi sampai malam. Ya, ada yang berdagang, ada yang bekerja di sawit, di kebun, di laut, bahkan di udara. Tetapi kami kok memiliki kualitas jaksa seperti ini? Jaksa penipu, pengkhianat, ya, menggunakan barang bukti digital sesuka hati mereka, padahal pasal ancamannya KUHAP 340, seumur hidup atau mati. Bayangkan Pak, semena-menanya mereka-mereka ini menginjak-injak hukum. Dan sudah saya laporkan ke Komisi Kejaksaan, diam juga itu nggak ada hasil. Apa gunanya Komisi Kejaksaan itu? Cuma makan tidur gajian tiap bulan. Nggak ada jawaban sampai saat ini, sudah 6 bulan lebih saya laporkan Komisi Kejaksaan itu. Untuk apa orang ini diperiksa, dipecat, dipidanakan? Jangan cuma rakyat kecil ketika berbohong diancam-ancam di persidangan, tetapi mereka semena-mena. Gitu loh Pak Prabowo. Ya, semoga ini ya didengarkan oleh Pak Prabowo atau bawahannya. Ya, kami tidak membutuhkan jaksa pengkhianat penipu semacam ini, Pak. Pecat, pidanakan apapun jabatannya mereka saat ini. Ya, mulai dari Ardhito Muardi, Sandi Andika, Sugi Karpalo, Mailani Wubung, Wahyu Oktaviandi, Haribowo, ya, ke-6 jaksa itu yang telah mengkhianati pekerjaannya, mengkhianati hukum, mengubah-ubah isi flash disk, barang bukti digital yang seharusnya dijaga dengan sakral, ya, dijaga benar-benar keutuhan datanya, malah berubah-ubah terus sepanjang waktu. Bayangkanlah itu Pak. Dan hasil rekayasa Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimantrianto yang diantarkan oleh si Krisnamurti ya sebagai Direktur Reskrim Polda Metro Jaya 2016 ke Kejaksaan Tinggi, dan itu mereka sajikan di persidangan. Ya, hasil rekayasa itu sudah dikaburkan, dianimasi, ya, pergerakannya dianimasi. Karena apa? Temporalnya sudah dimainkan, ya, dibuat 10, harusnya 25 frame per detik. Itu dijadikan barang bukti untuk menghukum orang dengan KUHP 340. Betapa barbar, brutal dia Pak komplotan ini Pak. Bayangkan kok bisa satu Polda Metro Jaya pimpinan Tito Karnavian menghasilkan produk resminya. Ya, BAP rekayasa dari yang diderivasi dari video CCTV rekayasa. Padahal ada di sana Irwasda, ada Wasidik, pengawas penyidikan. Kok bisa satu Polda Metro Jaya komplot? Ini mereka ini belasan ribu kalau nggak salah di Polda Metro Jaya, dibayar rakyat. Kok malah bisa mengkhianati rakyat, digunakan oleh Tito Karnavian, dan sekarang Anda angkat lagi menjadi Mendagri, si penipu itu. Dan sudah saya laporkan juga ke Kapolri Listio Sigit Prabowo, Jenderal Bintang 4 Bencong Banci itu. Udah 4-5 kali saya laporkan Humas Presisi, tidak ditanggapi. Ditanggapi cuma tidak berkadar pengawasan. Ngapain Anda pertahankan Kapolri Banci seperti itu? Ya? Kapolri Banci yang membuat kepolisian Indonesia menjadi jauh lebih buruk dari sebelumnya.
Karena 2003 malah prestasi kotornya adalah sebagai kepolisian terburuk se-Asia Tenggara. Nomor 18 dari 100 buruknya sedunia. Kok malah Anda pertahankan, Pak Prabowo? Kami kecewa, Prabowo. Terserah Anda. Kami kecewa. Kalau Anda ingin dalam pidatonya menegakkan hukum, mana buktinya? Buktikan dengan mencari Kapolri yang tegas, berani. Bukan yang berkantong apa itu akun tebal, akun gemuk, tabungan gemuk, entah dari mana itu uangnya. Untuk apa punya Kapolri yang dibayar rakyat, tapi ketika kita laporkan institusinya, apalagi si Krisnamurti itu sama Muhammad Nur Al-Azhar malah bungkam banci itu si Listio itu, Pak. Ganti itu, Pak, secepatnya, Pak Prabowo. Itu keinginan kami. Ya kan pemirsa? Setuju dengan saya? Oke, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.